Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan kemudian kita rasakan baik sebagai individu, keluarga, masyarakat dan bangsa. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat rasa aman. Aman dari rasa takut dan aman juga dari sisi kesejahteraan dan mencari penghidupan. Karena itu tatkala menceritakan tentang orang-orang Quraisy di dalam surah Quraisy, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, li'ilafi Quraisyin. Kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatasyita'i was-shaid. Kebiasaan mereka adalah melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Karena nikmat aman, lalu mereka bisa berdagang dan berbisnis, bisa pergi ke Yaman, juga bisa pergi ke Syam. Maka kata Allah, bersyukurlah dengan falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Rabb bait ini, Ka'bah. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena telah memberikan mereka makanan dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari ketakutan. Nah, oleh karena itulah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, di antaranya adalah nikmat kita bisa makan dan bebas mencari mata pencaharian untuk kita bisa makan, dan juga diberi keamanan dari rasa takut. Kita tidak merasa terteror seperti konflik yang terjadi, yang kita saksikan pada saat sekarang ini terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Nah, oleh karena itulah maka tanggung jawab syukur kita di hadapan Allah itu mestinya harus lebih kita tingkatkan dibanding dengan saudara-saudara kita di sana. Suatu ketika pernah ada salah seorang anggota dewan pergi ke Palestina dari Indonesia, perempuan, lalu kemudian berdialog dengan ibu-ibu yang ada di sana, lalu mengenalkan diri. Dari Indonesia itu kalau tidak salah Ustazah Yoyoh Yusroh namanya, sudah meninggal dia dalam kecelakaan di tol. Tapi dia cerita pada saat itu. Nah, ceritanya ibu-ibu Palestina itu mengenalkan diri. Saya Aisyah misalkan, ana mumarridah katanya. Saya perawat, punya anak 7. Lalu di ujungnya ana hafidhah lil Quran, saya hafal Quran. Lalu kemudian yang satu mengenalkan diri, ana Fatimah, pekerjaan saya ibu rumah tangga, saya punya anak 8, ujungnya ana hafidhah lil Quran, saya hafal Quran. Demikian juga yang lain. Tatkala mengenalkan diri, rata-rata anak mereka itu memang banyak. Dan di ujungnya hampir semuanya mengatakan ana hafidhah lil Quran. Tatkala anggota dewan kita ini mengenalkan diri dan juga anaknya banyak, lebih dari 10 anaknya, tapi di ujung dia tidak mengatakan saya tidak hafal Quran. Lalu apa kata ibu-ibu Palestina ini? Ukhti Yusroh katanya, negara kalian kan aman. Negara kalian tidak ada konflik.
Kenapa sampai Anda ini tidak hafal Quran? Kesempatan Anda untuk menghafal Quran itu banyak. Anak-anak juga bisa kalian didik untuk bisa hafal Quran, karena kondisi Anda aman. Kami yang konflik saja mendidik anak-anak kami untuk bisa hafal Quran. Kira-kira apa tanggung jawab di hadapan Allah nanti? Nah, ini memang sebuah renungan bagi kita. Karena itulah Palestina termasuk wilayah Gaza itu pencetak penghafal Quran terbanyak di dunia. Karena itulah mereka punya metode menghafal Quran, namanya metode Gaza. Pernah salah seorang di antara mereka tatkala ke Palangkaraya itu bikin pelatihan di asrama haji kalau tidak salah, pelatihan menghafal Quran metode Gaza pada saat itu. Nah, oleh karena itulah kenapa mereka begitu kuat menghadapi tekanan puluhan tahun. Tekanan yang utama tadi, at'amahum min ju', suplai makanan itu sulit. Entah itu perbatasan Gaza itu dengan Mesir ataupun Yordan dan seterusnya, itu tidak mudah suplai makanan juga bagi mereka. Dan juga wa amanahum min khauf, rasa aman dari ketakutan itu hampir nggak ada di sana. Karena puluhan tahun hidup mereka itu nggak lepas dari bom, mesiu, darah, lihat orang terluka. Itulah barangkali hari-hari mereka. Nah, sehingga kata mereka, apa yang bisa membuat kami kuat dan bertahan? Tidak ada lain kecuali Quran. Tanpa Quran kami nggak akan mampu bertahan dengan suasana yang seperti ini. Karena itulah mereka mengatakan, mudah-mudahan nanti tatkala kami berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kami nggak tahu kapan itu bomnya Zionis itu datang ke rumah kami di saat kami lagi tidur, karena rata-rata ditembaknya itu bom itu diledakkan itu malam hari dengan sengaja untuk membuat orang tidak bisa tenang dari tidur. Semua itu rata-rata pada malam hari karena pergerakan itu juga lambat. Mudah-mudahan kata mereka, tatkala kami meninggal di bom, Quran itu tetap ada di dada-dada kami. Karena itulah ya anak-anak di sana itu dididik untuk menghafal Quran. Menjadi militan itu adalah karena kena Quran. Nah, barangkali apa yang membuat mereka seperti saat sekarang ini, di antaranya karena memang pesan-pesan Quran itu membuat mereka kuat. Karena kalau hanya sekedar pesan manusia, pesan negara-negara Arab, apalagi pesanan negara-negara besar, bagaimana upaya untuk mendamaikan dan seterusnya, mereka tidak akan bisa sekuat saat sekarang ini. Apalagi sebagian dari solusi yang ditawarkan itu tidak semuanya membuat masyarakat Palestina itu ridho dan ikhlas dan keputusan-keputusan yang ada. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 95 yang membuat mereka kemudian tegar itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Tidak sama orang yang lagi duduk-duduk dari kalangan orang beriman, qa'id, duduk-duduk santai, dari kalangan orang-orang yang beriman, ghairu ulid darar, tanpa ada alasan, wal mujahiduna fi sabilillah, dibanding mujahid di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Allah memberikan afdoliyah, keutamaan bagi orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka alal qa'idina, dibandingkan orang yang duduk
darajah, mereka punya derajat yang lebih. Wa kullan wa'adallahu husna, sekalipun semuanya itu ada kebaikannya. Mungkin yang lagi duduk itu juga ada keutamaannya kalau lagi duduk belajar, bermusyawarah dan seterusnya. Wa faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Diulangi lagi. Allah memberikan keutamaan bagi mujahidin dengan pahala yang lebih besar daripada yang duduk-duduk. Nah, inilah yang kemudian membuat mereka bersikap seperti ini. Quran memerintahkan mereka untuk tidak boleh santai, tidak boleh duduk. Darajatun minhu wa maghfirah wa rahmah. Begitu banyak derajat Allah berikan, ampunannya dan rahmat. Karena itulah ibu-ibu di sana, kenapa rata-rata punya anak banyak? Nah, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menganugerahkan kepada Palestina di sekitarnya itu, dijanjikan Quran, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Allah memberikan keberkahan kepada Masjidil Aqsa dan penduduknya. Di antara bentuk keberkahan itu adalah rahimnya ibu-ibu Palestina itu bisa mengandung banyak anak. Itulah yang menyebabkan kenapa sekalipun bombardir itu dilakukan oleh Yahudi sedemikian rupa, bisa ribuan orang meninggal, tapi di saat yang sama Allah takdirkan gak lama itu lahir ibu-ibu. Lahir ibu-ibu yang juga punya anak seimbang. Nah, oleh karena itulah kenapa kita begitu peduli dengan masalah Palestina ini? Nomor satu adalah karena masalah akidah, bahwa ada masjid yang dirampas. Jangankan kita bicara masalah masjid, tanah kita dirampas saja kita marah. Ini bukan sekedar tanah dirampas, tapi tanah, rumah, aset dirampas, lalu kemudian penduduk yang pemilik aslinya diusir. Begitu diusir, mau berunding, ayo silahkan berunding. Jadi perundingan-perundingan yang ada itu adalah setelah mereka mengusir seluruh pemilik aslinya, lalu diminta berunding. Perundingannya adalah saya kasih kamu tanah dari yang saya rampas ini separohnya. Saya kasih lagi tanah kamu sepertiganya. Oleh karena itu sebagian mujahidin ini menginginkan seluruh apa yang diambil itu dikembalikan. Ini aset saya begitu banyak dirampas, lalu kemudian tatkala saya minta, saya cuma dikasih seperti yang kita saat sekarang ini, tinggal 5% saja tanah yang dimiliki oleh orang-orang Palestina itu. Selebihnya adalah diambil oleh penjajah Zionis. Nah, oleh karena itulah kita memberikan dukungan ini adalah karena kita muslim. Kita satu akidah dengan mereka. Ada masjid yang dirampas, terjajah, yang kita kemudian tidak bisa sholat di sana dengan leluasa. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Anda tidak digesa untuk melakukan rihlah dan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, jadi kita diminta untuk rihlah ke sana umat Islam. Sementara di sana dikuasai oleh orang-orang Zionis. Alasan selanjutnya adalah mereka muslim. Kita ini punya akidah dengan keislaman itu. Nabi SAW menjelaskan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Satu mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat bangunan, menopang satu dengan yang lain, mendukung satu dengan yang lain. Dalam hadis lain disebutkan kal jasadil wahid. Umat Islam itu ibarat satu tubuh, idza staka minhu udhun. Tatkala ada satu tubuh, anggota tubuh yang sakit, tada'ala sairul jasadi bisahari wal humma. Maka seluruh jasad yang lain itu merasakan sakitnya sampai mereka demam dan gak bisa tidur. Nah, apakah kita merasakan perasaan itu? Tatkala ada satu umat Islam dibantai di satu tempat, disakiti dan seterusnya, kita mampu nggak merasakan itu sampai kita ini merasa demam dan nggak bisa tidur kita,
Seperti itulah gambarannya. Kenapa kita kemudian berpihak kepada Palestina, dan juga mereka berhak untuk membela diri, karena Quran menyatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non-muslim, disebutkan tegas Allah nyatakan la yanha, dengan catatan lam yuqatilukum fid din. Mereka tidak memerangi kalian di dalam masalah agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Berbuat baiklah kepada mereka, karena Allah suka orang-orang yang bersikap adil. Karena itu di negeri kita ini berlaku ayat ini. Innama yanhakumullah, Allah justru melarang kalian untuk berbuat baik, alladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum, kepada orang-orang yang memerangi kalian di dalam masalah agama dan mengusir kalian, dan itulah yang terjadi. Ini perang akidah, bukan hanya sekedar tanah dirampas. Karena bagi orang Yahudi, Haikal Sulaiman itu adalah akidah. Karena itulah mereka ingin menghancurkan, di antara targetnya Masjidil Aqsa. Bagi mereka di situ dulu ada Haikal Sulaimannya, tempat sesembahan mereka juga. Kenapa kita membela Palestina? Di samping masalah agama dan akidah tadi, masalah kebangsaan. Kita ini dititipi pesan Presiden pertama Republik ini, Soekarno, bahwa selama Palestina itu belum merdeka, itu masih menjadi PR juga bagi negeri ini. Dan kita berhutang budi kepada rakyat dan bangsa Palestina. Tatkala kita merdeka, salah satu hal yang kemudian membuat negara itu sah untuk merdeka adalah iktiraf namanya, pengakuan dari negara lain. Kita sudah bebas dari penjajahan. Kita kemudian punya wilayah negeri ini. Kita punya bangsa satu, bangsa Indonesia. Tanah air satu, tanah air Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kita punya konstitusi, punya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kita punya rakyat dan kita sudah punya presiden. Sebagai syarat sebuah negara itu ada. Merdekalah kita, 17 Agustus 1945. Tapi ada satu yang kurang. Itu harus diakui oleh negara-negara lain. Siapakah negara pertama yang mengakui itu? Palestina. Lewat mufti besar Masjidil Aqsa pada saat itu. Lalu mufti ini menyuarakan itu ke seluruh negara-negara Arab, agar Indonesia ini diakui. Padahal mereka nggak berkunjung ke kita. Tapi mereka tahu yang berjuang itu adalah Muslim. Mengusir penjajah itu sama juga dengan mereka pada saat itu. Sehingga Mufti Husaini ini lalu menyuarakan itu ke negara Arab. Akhirnya yang mengakui kita itu adalah Mesir, Arab Saudi, Yaman, Pakistan, dan seluruh negara Arab. Dan tidak ada satupun negara Barat mengaku kita pada saat itu. Seluruhnya negara-negara Arab, karena mufti Masjidil Aqsa yang berperan pada saat itu. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Karena itulah nanti Bapak lihat di Google, perayaan 17 Agustus itu dirayakan di Palestina. Mereka menaikkan bendera Indonesia. Jadi ini alasan kebangsaan. Oleh karena itulah pembukaan Undang-Undang Dasar kita 45 mengatakan, dan itulah yang sampai sekarang ini satu-satunya negara yang terjajah di muka bumi di hadapan negara-negara lain yang masih ada itu adalah negara Palestina. Gak punya negara mereka. Padahal pembukaan Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dengan sebab itulah penjajahan di muka bumi harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan itulah yang terjadi. Masih ada bangsa yang terjajah. Pembukaan kita mengatakan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.
Nah, yang terakhir sebetulnya cukup jadi manusia normal lah untuk kita memberikan keberpihakan terhadap rakyat Palestina. Nah, oleh karena itulah dalam Islam man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang membela hartanya, membela agamanya, lalu kemudian dia terbunuh, maka dia dikategorikan syahid. Karena itulah orang-orang Palestina berhak untuk membela dirinya, karena selama ini mereka adalah manusia yang terjajah, dizolimi. Walaupun pada saat itu kita sering mengatakan, apa mungkin melawan Zionis Israel, persenjataannya begitu canggih hanya dengan batu. Dulu kan kita mengatakan gitu. Kemudian dilecehkan lagi dengan ketepel. Tapi kan negara kita juga dulu pernah perang hanya dengan bambu runcing. Lalu kemudian berhasil mengusir penjajah. Kita tidak boleh lupa. Selama semangat perjuangan itu adalah membela negara, semangat perjuangan itu membela agama, termasuk kita di Surabaya, area-area Surabaya itu kan, dengan gema takbirnya Bung Tomo itu kan hasil resolusi NU Nahdlatul Ulama pada saat itu yang mengembarkan semangat berjihad oleh Hasyim Asy'ari. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan kita memberikan keberpihakan kita karena alasan-alasan tersebut, dan apa yang mungkin bisa kita lakukan, salah satunya yang utama sebetulnya adalah memperbanyak doa-doa kita, lalu kemudian mensosialisasikan masalah ini dan mendudukkan persoalannya kepada bangsa dan negara kita secara baik, benar, tidak hoax yang kita sampaikan, menginformasikan apa yang terjadi. Dan yang ketiga, kalau memang kita memerlukan donasi untuk mereka, maka semampu yang bisa kita berikan itulah yang bisa kita lakukan, karena mereka saat sekarang ini dalam kondisi terjepit. Nah, nanti silahkan dilihat bahwasanya Muhammadiyah sudah memberikan pernyataan sikapnya terhadap apa yang terjadi pada saat sekarang ini. Silahkan nanti dicari bahwa kita secara ormas pun tidak berdiam diri terhadap peristiwa yang saat sekarang ini terjadi. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Qulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.